Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Baik, jumpa lagi dengan kami Jaya Karet Channel, channel resmi pemerintahan Desa Jaya Karet. Dan kali ini kami akan hadir dengan konten saling sharing, yang mana biasanya pada konten ini kami akan membagikan file yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. File tersebut secara gratis bisa di-download pada deskripsi video ini. Anda hanya dituntut untuk menonton video ini dari awal hingga akhir, karena pada sisi kanan atas video ini nanti akan muncul paduan angka dan huruf ya sebanyak 5 buah, yang mana paduan angka dan huruf tersebut akan menjadi password untuk mendownload file ini. File apa yang akan kami sajikan terlebih dahulu kami mohon jika Anda memang menyukai video ini silahkan like dulu, dan jika memang bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. File apa yang akan kami bagikan? Saksikan terus. Salam sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali saja ke channel. Sebelum kami bagikan, kami tunjukkan tentang file yang akan kami bagikan ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Erwin ya, dengan channelnya Excel dan VBA tutorial, dan juga tim Jaya Karet Channel yaitu saudara Rafiki Mahdi Eskom-I, karena telah membantu dalam hal pengkodingan ya atau VBA makro dalam aplikasi Labu Pedes. Kemudian juga saya ingin berterima kasih kepada Abang Edi Rianto ya, dari Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, karena telah memberikan kepada saya beberapa contoh format laporan kependudukan di dalam laporan bulanan dalam laporan kependudukan pada administrasi desa. Oke teman-teman, pemirsa Jaya Karet Channel, nanti saya akan tunjukkan file yang akan di-download nanti, yaitu pada deskripsi video, yaitu ini ya, namanya Labu Pedes, atau kita lihat di apa itu Labu Pedes. Nah, caranya adalah jika Anda setelah mendownload file ini, silahkan klik kanan di sini ya di filenya. Kemudian jika memang tampilan Anda adalah Microsoft atau Windowsnya 2021, pilih dulu Show More Options. Kemudian nanti di sini ada pilih Extract Here ya. Silahkan klik saja. Nah, password inilah nanti yang akan saya bagikan di menit-menit tertentu pada video ini, dan Anda bisa saksikan dari awal hingga akhir ya. Oke, kita akan masukkan dulu passwordnya. Nah, jika sudah berhasil maka akan muncul di bawahnya seperti ini ya, ini filenya. Kemudian langsung saja kita klik 2 kali file ini ya, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini ya, laporan bulanan penduduk desa atau disingkat Labu Pedes. Aplikasi ini berbentuk Excel makro ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Excelnya harus diaktifkan, makronya harus diaktifkan dulu, dan juga ini adalah untuk Excel 2010 ke atas. Nah, untuk usernya silahkan ketikkan saja di sini admin, kemudian passwordnya sama dengan password ketika Anda mendownload file ini ya. Nah, jadi terdiri 5 paduan angka dan huruf ya. Kemudian silahkan login. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari dashboard dari aplikasi Labu Pedes, yaitu laporan bulanan penduduk desa. Jadi ini adalah upgrade dari aplikasi yang sebelumnya saya persembahkan juga untuk di channel ini, yaitu aplikasi Adminduk Ketua RT ya. Jadi ini adalah versi update-nya, dan ini bisa digunakan untuk kepala dusun dan juga untuk desa dan juga kelurahan. Jadi ini sifatnya adalah skupnya desa, kelurahan, dan juga bisa dusun ya. Jadi lebih besar daripada skup RT. Nah, hal yang paling pertama ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu di sini ada menu wortel yang bertuliskan data. Jadi untuk merubah datanya silahkan kita klik dulu di sini data. Nah, akan muncul form seperti ini. Nah, silahkan dilengkapi, diisi dulu di sini ya, di form ini. Yang pertama status kabupaten. Nah, ini untuk membantu teman-teman kita yang berada di pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten. Jadi silahkan pilih Anda misalnya menggunakan status kabupatennya yang mana. Misalnya untuk kami adalah kabupaten, jadi pilih kabupaten. Kemudian nama kabupatennya silahkan, misalnya saya isikan sini Kabupaten Kota Waringin Timur.
Kemudian kecamatan di sini silahkan isi nama kecamatannya. Misalnya saya di sini saya isikan saja Kecamatan Telaga Antang ya. Kemudian desa atau juga sebutan lain. Nah, ini saya siapkan pilihan karena di seluruh Indonesia ya hampir 75.000 desa dan kelurahan, banyak ada sebutan-sebutan lain selain desa ya. Jadi saya siapkan di sini ada desa, kelurahan, kampung, dusun dan lain sebagainya ini. Jadi silahkan dipilih menyesuaikan dengan tempat Anda masing-masing. Silahkan, ini kita contohkan saja desa, kemudian nama desanya misalnya nama Buana Mustika. Kemudian selanjutnya kepala desa atau sebutan lain. Nah, sama halnya dengan desa tadi, untuk istilah kepala desa juga banyak memiliki sebutan lain ya. Ada kepala desa, lurah, geci, wali nagari sampai dengan petinggi di sini. Ini adalah sebutan lain daripada kepala desa. Untuk wilayah Buana Mustika kita pilih kepala desa, kemudian nama kadesnya siapa? Nama kadesnya Muhammad Rizaki SHI seperti itu ya. Kemudian ini karena ini adalah laporan bulanan pendudukan, jadi di sini silahkan isikan tanggal, bulan juga tahun pelaporan. Nah, misalnya kita ingin melaporkan pada hari ini, misalnya tanggal 6, kemudian bulan Februari, selanjutnya ini isi saja tahun 2023. Jika sudah selesai lengkap silahkan simpan. Udah tersimpan bos. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya desa Buana Mustika. Nah, ini adalah hal yang paling pertama untuk laporan data umum ya. Jadi di sini gambar labu ya, di sini di bawah ini adalah lambang atau tombol ya untuk mengarahkan kita kepada format-format laporan kependudukan atau laporan bulanan kependudukan desa. Misalnya kita ambil di sini WNI. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh untuk contoh untuk laporan bulanannya untuk rekapitulasi penduduk WNI. Kemudian WNA juga di sini ada ya. Selanjutnya umur. Ini jadi di sini terbagi menjadi beberapa kelompok umur seperti itu dan lain sebagainya. Ini intinya pada dasarnya adalah berdasarkan dari database yang telah ada di dalam buku induk penduduk ini ya. Nah, jadi untuk bagaimana caranya kita input untuk data penduduk ini, silahkan di sini ada menu buku induk penduduk dan juga buku mutasi penduduk ya. Di sini buku induk penduduk sebelumnya buku induk penduduk ini sudah jelaskan lagi bahwasanya ini adalah bagian dari lampiran Permendagri 47 tahun 2016 tentang administrasi pindah desa. Jadi format buku induk penduduk dan juga format buku mutasi penduduk di sini ya, ini adalah sesuai dengan lampiran Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita tata kelola untuk penduduknya. Oke, silahkan kita tutup dulu ya. Kita konsep dulu, kita ambil contoh yang kosong ya. Jadi untuk menghindari jika ada kelihatan untuk data NIK atau dan lain sebagainya yang sifatnya nanti ya, menghindari dari ada nanti teguran dari YouTube ya. Sementara kemarin saya seperti video-video sebelumnya saya menampilkan data penduduk yang terlalu detail sehingga itu dapat teguran dari YouTube ya. Nah, untuk mendapatkan data-data dari format pelaporan ini, silahkan kita di sini ada beberapa tombol ya. Yang seperti tadi data umum, kemudian ini adalah lambang terong ya. Jadi ini terong bukan sembarang terong. Jadi terong ini untuk fungsinya untuk menambah data penduduk pada database atau buku induk penduduk ya. Misalkan kita contoh di sini ya. Kita lihat di sini masih kosong. Nah, kita misalnya untuk menambah penduduk silahkan pilih aja add di sini ya, ada tanda terong. Misalnya saya buat Ahmad, kita coba lengkapi dulu ya, L kemudian kawin.
Nah, di sini untuk setiap isian, di sini saya juga kasih petunjuk ya, semacam notes, semacam catatan, yang mana jika pointer kita atau mouse kita arahkan di sini akan ada penjelasan K kawin, BK belum kawin, GD janda, DD duda. Ini semuanya mengacu kepada petunjuk pengisian buku induk penduduk ya, buku induk penduduk yang format dari Permendagri nomor 47 tadi. Kemudian tempat tanggal lahir, misalnya Kota Waringin Timur. Selanjutnya di sini diisi dengan format tanggal, misalnya 01/01/2000. Agama, misalnya Islam. Kemudian pendidikan terakhir, SLTA sederajat. Pekerjaan, di sini pekerjaan juga mengikuti kepada formulir isian kartu keluarga ya. Jadi format pekerjaan yang ada di sini itu mengacu kepada isian pembuatan kartu keluarga. Misalnya saya ambil di sini guru ya. Kemudian dapat membaca huruf. Nah, isiannya silahkan arahkan pointernya ke sini. Nah, di sini ada penjelasan L Latin, D daerah, A Arab, AL Arab Latin, dan seterusnya ya. Misalnya Arab itu daerah. Kemudian kewarganegaraan, WNI dan WNA. Alamat lengkap silahkan isi saja di sini. Jalan Padat Karya, RT berapa, misalnya RT 1. Kemudian kedudukan dalam keluarga sama halnya dengan yang di atas tadi. Jika kita pointernya ke sini, jadi ada penjelasan kakak untuk kepala keluarga, IST untuk istri, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya misalnya ini kita isikan saja kakak. Kemudian nicknya kita isi saja sebarang angka sampai 16 digit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nomor kartu keluarganya sama juga. Kemudian ini disabilitas diisi jika memang warga kita itu termasuk golongan disabilitas. Kemudian ini dilengkapi juga dengan penghasilan. Ya, penghasilannya kita ambil yang ini ya. Nah, setelah ini sudah lengkap, silahkan add saja. Nah, add untuk menambah, update untuk delete, dan delete menghapus, update untuk memperbaharui, add untuk menambah ya. Kita pilih saja add. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Kemudian kita isikan lagi ya, kita teruskan saja Siti, kemudian P kawin, Kotim, isikan di sini 01 2002 2000. Oh ya, Islam. Kemudian ini umur rumah tangga, ALD. Ini sebagai contoh saja ya. Satu ini istrinya, kemudian nicknya kita 222222. Ini sekedar contoh saja, hanya simulasi. Oh, ini kita samakan dengan tadi ya, 1111. Kemudian penghasilan tidak usah, add saja. Nah, sudah 2 orang termasuk. Nah, data yang telah dimasukkan tadi ini sudah otomatis masuk ke dalam buku induk penduduk. Nah, jadi kita lihat di sini ada Ahmad dan juga Siti. Nah, ini untuk kembali ke menu kita pilih ini ada labu dan cabai ya, karena ini menunjukkan atau melambangkan aplikasi labu pedas. Nah, silahkan ini untuk, jadi dia otomatis masuk ke dalam buku induk penduduk ya. Nah, selanjutnya jika memang datanya sudah banyak ya, di sini kita lihat ini masih 2 orang. Kemudian per umur, per usia juga kita lihat. Ini masih ya, ini di usia keberapa dia. Nah, ini di usia 23 tahun dan juga 23 tahun. Kemudian usia sekolah tidak ada. Pekerjaan, nah ini pekerjaan tertentu. Kemudian data KTP dan lain sebagainya, ini silahkan dilihat, diklik dengan menu labunya. Cacat, kemudian ini untuk menu ya. Nah, dan untuk jika memang sudah banyak data, Anda memiliki banyak data di dalam aplikasi ini, saya sediakan juga ini menu burung yang memegang lensa atau apa ini ya, memegang tanda untuk mencari ya, semacam itu ya. Nah, silahkan kita klik ini. Nah, ini untuk pencarian. Misalnya ini sudah banyak kita mempunyai data ya, data seperti ini. Misalnya si Ahmad ya, ini kita pertama si Ahmad, dia ingin
ada perubahan data, maka kita pilih saja update. Nah, kita tinggal merubah pekerjaannya guru, kita ubah menjadi pilot misalnya. Kita tinggal pilih update, maka dia telah tersimpan ya, seperti itu. Kemudian jika memang sudah ini kita punya database di sini, jika kita ingin menyatakan bahwasanya Ahmad ini meninggal, maka silahkan kita klik dulu data di sini, kemudian kita pilih meninggal di bawah sini ya. Ini ada tombol meninggal. Nah, di sini sudah otomatis akan tercantum tempat tanggal lahirnya di sini ya. Nah, tanggal meninggalnya silahkan kita isi, misalnya tanggalnya 06/02/2023. Kemudian tempat meninggalnya rumah kediaman. Nah, jika kita memilih tombol tambahkan, ini otomatis akan terhapus di database. Nah, ini akan otomatis terhapus di database karena kita sudah nyatakan meninggal. Nah, jadi untuk keluarga tinggal 1 orang ya. Selanjutnya yang kedua itu tadi adalah untuk meninggal. Nah, jika ini sudah kita nyatakan meninggal, maka nanti dia akan lari ke buku mutasi penduduk di sini. Nah, di sini ada Ahmad Tawaringin Timur, tanggal lahirnya sekian. Kemudian dia ada pengurangan di sini di rumah kediaman, tanggal meninggal ya. Selanjutnya saya contohkan lagi untuk sisi kasus pindah ya. Ini misalnya Siti ini pindah ya. Kita klik dulu datanya, kemudian kita pilih pindah. Nah, ini otomatis ada di sini ya. Tujuan pindahnya misalnya ke mana? Kita anggap saja ke Jakarta ya. Kemudian tanggal pindahnya anggap saja hari ini. Nah, ketika kita mengklik data tombol pindah, nah oke, nah dia akan terhapus dari database ya, dan akan lari di buku mutasi penduduk. Nah, di sini. Nah, mungkin itu saja. Jadi kita untuk aplikasi Labu Pedes ini secara global dia adalah melaporkan keadaan secara bulanan ya penduduk desa dengan format-format yang ada di sini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, khususnya teman-teman perangkat desa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.